Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dan umur kita serta diberikan manfaat dan berkah di dalam usia dan umur kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan agar kita bisa menjalankan aktivitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rezeki, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita baik kehidupan dunia kita serta kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kita sebanyak-banyaknya tanpa bosan, tanpa lelah, tanpa letih. Agar apa? Agar Allah terus menambah kenikmatan dan tetap Allah terus menambah kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita terus istiqomah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang senantiasa membasahi kita punya lisan, kita punya lidah, kita punya mulut ini, kita punya bibir ini, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lah yang nantinya akan diberikan syafaat dan pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah, menghidupkan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan, membuang sejauh-jauhnya apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ketika kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan istiqomah, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, kitalah yang akan menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kitalah yang akan menjadi insan yang beruntung di dunia serta beruntung di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan ada nantinya golongan-golongan manusia-manusia yang akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat, dan akan ada nantinya manusia-manusia, golongan-golongan yang akan merugi baik dunianya serta di akhirat. Maka janganlah kita menjadi manusia yang merugi dunia maupun merugi di akhirat. Maka jadilah manusia yang beruntung dunia serta beruntung di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan golongan-golongan orang-orang yang akan beruntung dunia serta di akhirat. Golongan yang pertama, orang-orang yang pertama yang dia akan beruntung di dunia dan juga akan beruntung di akhirat, yang pertama ialah golongan yang senantiasa berbuat baik dan mengajak untuk berbuat dalam kebaikan. Maka sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas saja orang yang berbuat baik dan mengajak ke orang lain untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan, dia akan beruntung dunia dan juga di akhirat. Karena sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka dengan kebaikan. Maka manusia senantiasa berbuat baik, Allah akan memberikan kemudahan hidup dunia dan juga hidup di akhirat.
Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 ini, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, orang yang senantiasa berbuat kebajikan, menyeru berbuat yang makruf, serta mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Allah yang menyampaikan dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, manusia yang senantiasa berbuat baik serta mengajak orang untuk berbuat baik, maka ia akan menjadi insan yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa kita, semampu kita, sekuat kita, mari kita senantiasa berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan ketika kita menanamkan kebaikan, maka yakin, percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah, bergantung kepada Allah, yang akan hidup dan yang akan tumbuh dan yang akan kita hasilkan juga kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menanamkan keburukan, kejelekan, maka yang akan hidup, tumbuh, dan yang akan kita hasilkan juga kejelekan serta keburukan. Maka berbuat baiklah dan istiqomalah dalam berbuat kebaikan. Ketika kita tidak menemukan orang baik di muka bumi ini, maka diri kita lah yang harus menjadi orang baik tersebut, dan diri kita lah yang harus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian sahabat-sahabat pilihan yang sampai hari ini istiqomah berbuat kebaikan, mudah-mudahan kalianlah yang akan beruntung dunia dan juga di akhirat. Dan juga buat kalian sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini senantiasa juga berbuat kebaikan namun dicaci, namun dihina, namun dimaki, namun dikucilkan, namun dihardik, bersabarlah, pertolongan Allah akan hadir di hadapanmu, dan bersabarlah karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang beruntung. Dan percaya kepada Allah, sikap kepada Allah, sesungguhnya janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu pasti. Dan ketika kita mendengarkan cacian mereka, makian mereka, kita harus yakin kepada Allah, wa kafa billahi syahida, tetap risau dengan omongan Allah, tetap khawatir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu risau, nggak perlu khawatir dengan orang-orang yang menghina kita, dengan orang-orang yang mencaci maki kita. Ketika kita berbuat kebaikan, tetaplah, jangan lelah, jangan letih, tetaplah terus berbuat kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas dari apa yang kita tanam. Sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua, orang-orang yang akan beruntung di dunia serta di akhirat, golongan yang kedua ialah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal ibadah. Tetapi kalau sholat kita tidak baik, maka tidak baik jugalah seluruh amal ibadah kita. Maka mari kita mencoba untuk menjaga kita punya sholat, memperbaiki kita punya sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga perintah Allah, sholat, Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita bukan menjadi orang yang merugi, tapi kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi manusia-manusia yang beruntung
di dunia dan juga di akhirat. Sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu a'u wasjud wa'budu rabbakum wa'malul khair la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah dalam kebaikan agar kamu menjadi insan yang beruntung. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka cobalah kita untuk menjaga perintah Allah, yaitu sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, kitalah yang akan menjadi insan, manusia yang paling beruntung di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yang akan menjadi manusia yang paling beruntung di dunia dan juga di akhirat, yang ketiga ialah golongan yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tersebut, golongan tersebut akan menjadi manusia yang paling beruntung. Asbab apa? Asbab dia semakin hari semakin dekat dengan Allah, dan dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Istiqomah berarti sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lelah, letih menghampirinya, dia tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dekatkan diri kita kepada Allah. Mulailah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini atau yang lalu kita jauh dari Allah, maka mulailah untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paling beruntung di dunia dan juga menjadi manusia yang paling beruntung di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di muka bumi ini yang bukan milik Allah. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Daratan, lautan, bulan, bintang, matahari, planet milik Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam milik Allah Subhanahu wa taala, surga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Air hujan yang turun membasah bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kesemuanya yang kita inginkan dan juga yang kita harapkan serta apa yang kita butuhkan, Allah beri. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang milik manusia. Semua milik Allah. Rezeki Allah yang memberi, senyum kita Allah yang memberi, bahagia kita Allah yang memberi, bahkan sakit juga Allah yang memberi sebagai teguran agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah, tidak ada satupun yang milik manusia. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Allah, sudah pasti dan barang tentu kita siapapun yang dekat dengan Allah, pasti kita akan menjadi manusia yang bahagia dan kita akan menjadi insan yang beruntung di dunia serta di akhirat. Sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keempat, orang-orang yang keempat yang akan menjadi golongan yang paling beruntung, orang-orang yang paling beruntung di dunia serta di akhirat. Yang keempat ialah manusia yang senantiasa bersabar serta senantiasa bersyukur. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
apapun yang diberikan Allah kepada orang yang beriman pasti baik. Tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang yang beriman, maka orang beriman itu pasti akan bersyukur. Maka syukur itu akan menjadi kebaikan. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada orang beriman, maka orang beriman itu akan bersabar. Maka sabar akan menjadi kebaikan. Maka dari itu tidak ada yang tidak baik yang diberikan Allah kepada kita. Semua baik dan pasti amat sangat baik. Maka kita jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah untuk kita sabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu ujian ataupun cobaan, bersabarlah. Dan ketika Allah memberikan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita mampu bersabar sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, dan tetap berupaya dan berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Manusia yang senantiasa tenang itu, manusia yang senantiasa bahagia itu adalah manusia yang senantiasa mampu untuk bersabar dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Dan manusia yang tenang itu adalah manusia yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak ada kenikmatan yang kurang, yang ada hanyalah syukur yang kurang. Jika kita menginginkan nikmat yang lebih, maka bersyukurlah dengan cara yang lebih. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Allah telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah ruah kepada seluruh makhluknya. Maka cobalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersabarlah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang golongan-golongan yang paling beruntung dunia dan di akhirat, yang kelima ialah golongan yang amanah, yang dapat dipercaya. Ketika dia diberikan sebuah amanah, dia mampu menjaganya. Sampai apa? Sampai hari kiamat. Ketika diberikan amanah, dia mampu menjaganya, dia mampu merawat. Dia tidak membuka seluruh mulutnya, tidak membuka matanya, tidak menyerahkan apa yang ada di tangannya, karena itu adalah amanah. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang paling beruntung di dunia serta di akhirat, maka cobalah kita menjadi manusia yang amanah. Kita amanahkan. Allah memberikan kita mata, Allah menitipkan mata kepada kita, cobalah belajar amanah dengan mata. Allah menitipkan kita mulut, cobalah belajar amanah dengan mulut. Allah menitipkan kita kedua tangan, kedua kaki, cobalah untuk amanah dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Allah mungkin memberikan serta menitipkan kita pangkat, jabatan, serta kedudukan, cobalah untuk amanah dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Allah mungkin memberikan kita amanah suami, istri, serta anak, maka cobalah, ayolah, marilah kita amanah dengan apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Amanah dengan anak, istri, serta suami. Di apa yang Allah titipkan kepada kita, mari kita jaga dengan amanah, dengan rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Mudah-mudahan ketika kita menjadi insan yang amanah dan dipercaya, mudah-mudahan kita lah yang akan menjadi insan yang paling beruntung di dunia serta di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan, golongan-golongan yang paling beruntung di dunia dan di akhirat.
Yang pertama adalah orang yang senantiasa berbuat baik dan mengajak manusia lainnya untuk berbuat baik. Yang kedua, manusia yang menjaga perintah Allah, yaitu sholat. Yang ketiga, manusia yang selalu senantiasa berusaha, berupaya untuk terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Yang keempat, manusia yang senantiasa bersabar serta bersyukur. Dan yang kelima adalah manah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan menjadi wawasan baru, menjadi pelajaran baru agar kita bisa menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan juga di akhirat. Demikian sahabat pilihan yang dimuliakan Allah. Bila bisa haq wa idina siratal mustaqimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.